Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya, oke? Saudaraku, sahabatku, selamat bertemu kembali di channel Entrepreneur College, channel yang terus akan hadir memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada para pengusaha Indonesia, wabil khusus pelaku bisnis UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah. Karena kita konsen ada di situ, mereka perlu terus diberikan semangat, apalagi di era-era krisis pandemi seperti sekarang. Sahabatku, kali ini saya akan ngomongin tentang satu kawasan industri yang baru mau tumbuh di Batang, Jawa Tengah. Dalam satu rubrik baru kita, yakni diubek aja. Diulas berita ekonominya ala orang-orang jalanan. Mengapa? Karena saya bukan ahli ekonomi, karena saya tidak punya latar belakang akademisi berbasiskan ilmu-ilmu ekonomi, namun saya terlibat dalam aktivitas ekonomi karena saya pelaku usaha yang secara real bagaimana menemukan pengalaman hidup sebagai pelaku usaha. Maka itu saya ngomongin ini ala orang-orang jalanan, bagaimana saya menemukan ilmu-ilmu baru di jalanan ini yang kita ulas melalui rubrik diubek aja. Diulas berita ekonominya lewat orang-orang jalanan seperti saya. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya akan menampilkan satu berita yang ada di Kompas yang tanggal 30 Juni ini sangat menjadi berita, bukan hanya Kompas, sebenarnya hampir semua berita nasional ya, media-media nasional memberitakan itu, dan sampai tanggal 1 Juni ini pun masih terus memberitakan itu, yakni karena beberapa hari lalu tanggal 30 tepatnya Juni itu Bapak Presiden Jokowi menghadiri kawasan industri Batang yang sedang dirancang untuk menjadi kawasan industri sebagai penampung atas berbagai industri yang hendak pindah dari China, dari Jepang ke Indonesia, wabil khusus dari Cina karena pertarungan perang dagang Cina Amerika. Ya, industri-industri Amerika yang ada di Cina ini mau relokasi, dan Pak Jokowi menyiapkan lahan, ya, kurang lebih dalam berita Kompas ini disampaikan kurang lebih sekitar 4.000 hektar, saudaraku. Jadi di kawasan industri terpadu Batam ini nanti ada kurang lebih sekitar 4.000 hektar. Wow, luar biasa. Ini disiapkan oleh PTPN, ya, yakni sebuah BUMN yang mengurusi perkebunan, dan ini juga diurusi oleh perusahaan-perusahaan yang akan menyiapkan bangunannya seperti PT PP, TBK, juga kawasan industri Wijaya Kusuma. Ini akan terlibat, dan juga masih banyak lagi BUMN-BUMN lain yang akan menyiapkan, seperti misalnya tentu PLN akan masuk lewat listriknya, lewat gasnya, misalnya gitu kan. Pertamina mobil khusus gas, ya, minyak, dan juga PLN pasti dengan listriknya, Telkom dengan jaringan telekomunikasinya, dan masih banyak lagi pasti industri-industri akan masuk, saudaraku. Dan yang menariknya dari berita ini, karena ini hampir setiap berita koran atau
media portal memberitakan itu. Jadi ini akan menjadi suatu kawasan masa depan, kawasan industri masa depan yang cukup menjanjikan, karena diinformasikan akan menelan investasi kurang lebih sekitar berapa ini investasinya, luar biasa. Berita yang saya terima di sini kurang lebih akan ada 850 juta US itu untuk tahap awal, dan LG Chemical misalnya aja investasi 9,8 miliar ya, luar biasa. Dan kurang lebih akan menyerap tenaga kerja di LG ini aja 14.000. Total akan ada sekitar 130.000 tenaga kerja yang terserap di kawasan industri itu, dan terbagi dalam 3 zonasi, yakni zonasi industri ringan dan industri menengah, zonasi industri kreatif dan ekonomi kreatif ya, industri inovasi dan industri kreatif, dan juga yang zona ketiga ada zona manufaktur, industri manufaktur dan logistik. Luar biasa saudaraku ya, kami lihat di sini investasinya total ada sekitar 17 perusahaan atau PT yang akan relokasi dari Cina, perusahaan-perusahaan Amerika yang kemudian karena situasi perang dagang kemudian akan direlokasi ke berbagai negara, dan kita bersaing dengan Vietnam misalnya, kita bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia, dan sudah ada 17 perusahaan yang siap relokasi ke kawasan industri Batang ini dengan total investasi mencapai kurang lebih 37 miliar US dollar. Saudaraku, sahabatku, ini akan menyerap tenaga kerja yang sangat besar, sekitar 130.000 tenaga kerja baru, yang ini akan tentu menjadi hiruk pikuk ekonomi tersendiri karena kawasan ini sangat-sangat strategis, yakni ada di antara pantai utara, ada di situ tol Trans Jawa, sebelah utara tol Trans Jawa yang menghubungkan dari ujung kulon Merak sampai Banyuwangi ya, ini adalah Trans Jawa yang juga ada jalur kereta api ya, jadi sangat strategis dari sisi transportasinya. Bahkan ini kurang lebih sekitar 50 menit perjalanan darat dari Bandara Udara Ahmad Yani Semarang, dan juga Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang sekitar 65 menit. Saudaraku, ini tentu akan menjadi satu kebanggaan tersendiri di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah akan memiliki tambahan satu kawasan industri yang saya kira sangat besar untuk kawasan Jawa Tengah, karena Presiden Jokowi memplot atau berharap kawasan ini akan, Jawa Tengah bisa menjadi pusat industri manufaktur. Inilah saudaraku, sahabatku, setelah sebelumnya tentu sudah ada kawasan industri Kendal, sudah ada Tanjung Mas yang di Semarang, dan juga masih banyak lagi kawasan-kawasan yang lebih kecil tentu saja di kawasan Jawa Tengah. Tapi untuk yang kawasan industri Batang ini industri terbesar di kawasan Jawa Tengah. Tentu ini butuh kerjasama dengan Pemda setempat, provinsi, gubernur, bupati, dan seterusnya, berbagai komponen stakeholder di wilayah Jawa Tengah, yang tentu harus bisa diharapkan mempercepat realisasinya ini dari sisi perizinan, dari sisi AMDAL, dari sisi macam-macam lah, karena untuk mendirikan sebuah kawasan industri, untuk merelokasi pabrik ini memerlukan banyak hal. Sahabatku, saudaraku, itu kira-kira berita yang saya sadur dari Kompas ini. Kemudian nanti ini ulasan saya sederhana sekali, bahwa ini adalah satu mega proyek yang sangat futuristik, sangat menyongsong masa depan di kawasan Jawa Tengah. Kita warga Jawa Tengah pasti bangga karena akan ada kawasan industri yang sangat strategis, menyerap tenaga kerja ratusan ribu orang,
dan tentu ini secara ekonomi akan berpengaruh kepada Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saudaraku, sahabatku, kecepatan Presiden Jokowi untuk menangkap peluang berbagai perusahaan yang hendak relokasi dari Cina, perusahaan-perusahaan Amerika yang hendak relokasi ke Cina ditaruh di kawasan Batam, saya kira ini sebuah strategi yang sangat bagus untuk menyongsong masa depan Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah membangun jaringan tol, jaringan double track kereta api. Jadi seluruh Trans Jawa sudah tersambung semuanya, dan sekarang tinggal bagaimana dari tol-tol utama ini, jalur-jalur utama ini dibuatlah oleh Pemda-Pemda setempat kawasan-kawasan industri yang akan menjadi spot-spot baru, ekonomi-ekonomi baru, region-region, kawasan-kawasan industri baru di setiap wilayah. Saya dengar juga di Sumatera sudah akan direncanakan munculnya spot-spot baru yang ada di kawasan Medan, ya, yang saya kira kawasan industri juga sudah disiapkan. Tentu ini juga makin menuntut kepada setiap Pemda yang dilalui oleh kereta api, yang dilalui oleh tol, baik Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Sulawesi dan sebagainya, yang ini akan menuntut pertumbuhan ekonomi baru. Inilah nilai strategisnya di masa depan, bahwa kita akan menyaksikan di mana pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan mandiri, industri baru, yang saya kira ini akan menyongsong bahwa tidak hanya Jakarta atau Jabodetabek saja sebagai magnet madunya pembangunan, madunya ekonomi. Perputaran uang tidak hanya berputar di kawasan Jakarta dan sekitarnya, tapi juga akan terdistribusikan lewat tumbuhnya spot-spot baru, kawasan-kawasan industri baru di kawasan-kawasan pinggiran tol atau di wilayah strategis dengan tol, ya, seperti di Pasuruan misalnya, Jawa Timur, di Banyuwangi, Situbondo. Saya kira ini semakin menarik untuk tumbuhnya ini, selain juga tentu saja kawasan-kawasan wilayah ekonomi yang terkait dengan kawasan wisata, industri kreatif, kawasan wisata yang ada di setiap rantai tol ini, perjalanan panjangnya jalan tol dan kereta api. Tentu ini menuntut kepada Pemda-Pemda setempat untuk berpikir kreatif bagaimana melakukan suatu inovasi, menumbuhkan ekonomi baru, menumbuhkan kawasan-kawasan industri baru yang akan berpengaruh pada kesejahteraan warga masyarakatnya, dan juga menumbuhkan banyaknya pertumbuhan tenaga kerja maupun penumbuhan ekonomi. Terserapnya banyak tenaga kerja ini tentu menjadi harapan Indonesia ke depan, karena di era bonus demografi sekarang, jangan sampai banyak pengangguran karena banyak SDM yang tidak memperoleh lapangan pekerjaan. Tapi dengan tumbuhnya kawasan industri Batang dan industri-industri lain, tentu ini akan membangun stimulan baru, membangun kawasan ekonomi baru yang sangat membanggakan di masa depan. Sahabatku, saudaraku, kita semua perlu menyongsong, apalagi orang-orang yang di kawasan Batang, kawasan Pantai Utara, kawasan Semarang, kawasan Jawa Tengah pada khususnya, pada umumnya di Indonesia. Saya kira kita perlu sekali menyongsong harapan-harapan baru, karena tumbuhnya spot-spot atau wilayah region-region ekonomi baru akibat dari dibangunnya infrastruktur tol, infrastruktur bandara, infrastruktur pelabuhan. Tentu ini sangat-sangat strategis untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan-kawasan itu. Bukan hanya industri tapi juga pasti akan menumbuhkan kawasan industri perumahan, ya. Munculnya klaster-klaster perumahan, tentu ini juga akan menarik untuk kita kaji ke depan bagaimana sisi-sisi ekonominya. Dan pergerakan orang, urbanisasi, ini semua akan menjadi diskusi-diskusi menarik akibat dari sebuah pertumbuhan ekonomi baru di kawasan industri. Saudaraku, sahabatku, kawasan industri kawasan industri Batang yang disiapkan oleh Pak Jokowi di kawasan Jawa Tengah ini, di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah ini, punya nilai strategis untuk mensejahterakan kawasan orang-orang Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih bagus.
masa depan Indonesia yang lebih punya harapan, semua itu adalah karena kita semua harus mensyukuri dengan pertumbuhan-pertumbuhan baru yang ini tentu akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Sahabatku, saudaraku, itu saya kira ulasan berita yang ada di Kompas ini. Terkait sebetulnya masih banyak berita-berita di luar Kompas, ada Detikcom, ada yang lain, semua menceritakan karena kemarin Pak Jokowi yang datang ke Batang tadi ya. Kok saya sering kelibet-libet sih antara Batang dan Batam ya, hampir sama soalnya. Jadi yang saya bicarakan kali ini adalah industri di kawasan Batang di Jawa Tengah, saudaraku. Sahabatku, saudaraku, ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi renungan bersama buat Anda para pengusaha kecil yang mau berinvestasi di kawasan industri atau di kawasan sekitar kawasan industri baru di Batang. Silakan, mulailah strategi, mulailah menata proyeksi ke depan bisnis kita mau diarahkan kemana. Karena pasti dengan 130.000 orang ngumpul di satu kawasan pasti akan muncul bagaimana, apa itu restoran, apa itu usaha-usaha kecil yang lain, yang tentu semua ini menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang ada di kawasan industri tersebut. Belum lagi multi efek dari industri-industri yang menopang ya, industri kecil yang menopang dari kawasan industri ya. Seperti misalnya tumbuhnya kawasan nanti kos-kosan, kontrakan atau hotel dan sebagainya. Ini akan menarik sekali untuk kita kaji lebih lanjut suatu ketika, sahabatku, saudaraku. Jadi sekali lagi, saudaraku, inilah ulasan berita ekonomi ala orang jalanan seperti saya yang memberikan alasan-alasannya pada berita yang hari ini sedang sangat hot karena kawasan baru industri Batang sedang mau disiapkan untuk menjadi kawasan infrastruktur manufaktur terbesar di Jawa Tengah. Bersyukurlah Anda wahai warga masyarakat Jawa Tengah, karena Anda insya Allah akan memperoleh satu kawasan yang memberikan stimulan pada kemajuan ekonomi masyarakat Batang, Jawa Tengah pada umumnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, dan sekali lagi inilah cara saya orang-orang jalanan memberikan komentar pada beberapa rencana pembangunan nasional, pembangunan ekonomi yang berdampak pada kehidupan kesejahteraan masyarakat kita pada khususnya. Saudaraku, sahabatku, terakhir jangan lupa subscribe, like, and komen Anda supaya kita bisa terus bersilaturahmi, kita terus bisa memberikan informasi-informasi dan ulasan-ulasan yang lebih update lagi tentang berbagai pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan terus memberikan inspirasi dan juga bagian dari nilai syukur kita kepada Yang Maha Kuasa Ilahi Robbi. Terima kasih, sahabatku, saudaraku. Mudah-mudahan kita terus menginspirasi, terus memberi semangat, dan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.